apa kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya, Dana Paramita. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pelaku pungutan parkir liar di Pelabuhan Makassar berhasil dibekuk. Bayi perempuan masih bernyawa ditemukan di tempat sampah wilayah Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Sejumlah pedagang di pasar tradisional Lakesi, Kota Parepare, sulit mendapatkan pasokan minyak goreng curah. Informasi pertama untuk Anda, seorang pelaku pungutan parkir liar di Pelabuhan Makassar berhasil dibekuk. Pelaku bersama 6 temannya yang masih diburu polisi memasang tarif parkir liar puluhan ribu rupiah hingga ratusan ribu rupiah kepada pengendara. Menyikapi akun media sosial warga yang mengeluhkan tarif parkir liar, polisi meringkus 1 dari 7 pelaku pungutan parkir liar di Pelabuhan Makassar. Saat dibekuk, Makmur diduga sedang menunggu kapal yang akan bersandar di pelabuhan. Modusnya, Makmur bersama 6 temannya yang masih diburu polisi sengaja memasang tarif parkir liar Rp10.000 kepada setiap pengendara motor. Jika mobil yang diparkir, kawanan ini meminta tarif Rp400.000 kepada pemiliknya. Saya berteman dan karena saya minta parkiran di seluruh pelabuhan Makassar. Terus? Aku berteman. Masih mau ngulang lagi perbuatanmu? Tidak lagi. Bisa kau sampaikan hal itu kepada teman-temanmu? Dalam ruangan tertutup. Jelas. Kalau ruangan terbuka boleh. Satuan Samapta Polres Pelabuhan melalui unit respon APU PRC melakukan penangkapan terhadap seorang terduga pelaku yang melakukan pungutan liar terhadap masyarakat yang melakukan parkir di sepanjang Jalan Nusantara. Jadi kronologis kejadian berawal dari adanya postingan masyarakat di media sosial, di Instagram, yang menunjukkan tingkah pelaku melakukan pemaksaan terhadap pengendara yang sementara parkir kemudian dimintai uang sebesar Rp10.000 kepada korban. Dan dengan ada postingan tersebut kami melakukan respon. Kemudian tadi malam, tadi subuh dini hari sekitar pukul 02.45, personil Satuan Samapta mencari terduga pelaku dan berhasil diamankan di salah satu lokasi. Jadi pelaku ini melakukan aksi sudah setahun lebih. Target atau tarif parkir yang sudah ditentukan oleh pelaku berkisar dari Rp5.000 sampai Rp100.000. Bahkan ada salah satu warga juga yang sudah menyampaikan hal tersebut namun tidak melaporkan bahwa mereka itu ditagih sampai Rp400.000. Jadi kejadian ini sangat menyakiti hati masyarakat dan kami merespon ini untuk memastikan bahwa pihak kepolisian tidak melakukan tolerir terhadap siapapun yang melakukan aksi pungutan liar terhadap masyarakat. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat apabila ada petugas parkir liar yang melakukan hal tersebut untuk tidak memberikan sesuatu atau memenuhi harapan mereka. Perhatikan benar-benar siapa petugas tersebut. Kalau memang dia petugas parkir resmi, silakan. Dan itu sudah ada ketentuan tarif parkir yang sudah ditentukan oleh pemerintah Kota Makassar. Kemudian terduga pelaku ini diduga melakukan aksi bersama 6 orang rekan lainnya. Dan kita mengamankan yang bersangkutan dengan harapan hal ini tidak kembali terjadi di Kota Makassar. Memang banyak laporan masyarakat adanya pungli terhadap parkir di beberapa tempat di wilayah Kota Makassar, termasuk wilayah sekitaran pelabuhan, pasar sentral Makassar, hingga dengan pasar Butung. Polisi mendesak 6 pelaku pungutan liar yang masih buron agar segera menyerahkan diri. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar.
Kita beralih ke informasi lainnya, polisi hingga kini masih menunggu hasil tes DNA dan pemeriksaan kejiwaan sepasang kekasih yang menjadi tersangka aborsi ilegal di Kota Makassar. Kasus ini terbongkar usai ditemukannya 7 janin dalam kotak makan plastik di kamar indekos Kecamatan Biringkanaya. Sepasang kekasih yang menjadi tersangka aborsi ilegal di Kota Makassar telah menjalani tes DNA dan pemeriksaan kejiwaan. Namun polisi masih menunggu hasilnya dari tim dokter forensik serta psikiater Polda Sulawesi Selatan. Kedua tersangka saat ini dalam keadaan sehat secara fisik. Sebelumnya mereka memberikan keterangan berbeda. Pelaku wanita mengklaim ada 7 janin yang menjadi korban aborsi ilegal, sedangkan pelaku pria mengklaim hanya 4 janin. Perbedaan kesaksian ini mengakibatkan penyidikan terhambat sehingga polisi perlu pencocokan DNA janin dengan DNA kedua tersangka. Jika terbukti 4 janin yang menjadi korban aborsi ilegal, maka ada kemungkinan tersangka baru. Bang, terkait pemeriksaan DNA kemarin kan sempat mau mencocokkan keterangan dari kedua. Itu kita lakukan karena ada perbedaan pendapat antara tersangka laki-laki maupun tersangka perempuan. Ada yang perempuan menyampaikan bahwa 7 janin itu adalah hasil dari hubungan mereka. Kalau yang laki-laki menyatakan hanya sepengetahuan dia hanya 4. Tapi kan itu hanya sepengetahuan dia. Artinya sampai hari ini laki-laki tetap pada pernyataan itu. Sampai saat ini masih 4 dan 7. Jadi makanya kita harus melakukan tes DNA. Apakah benar 7 janin tersebut adalah hasil dari hubungan mereka berdua. Apakah ini tersangka laki-laki apakah dia pernah mengancam si perempuan ini atau bagaimana? Yang pengetahuan saya dari hasil pemeriksaan baik yang kita dapatkan dari pelaku yang perempuan tidak ada ancaman maupun dari pihak pelaku laki-laki juga tidak merasa diancam dari pelaku perempuan. Tidak ada tanda kekerasan. Tidak ada. Jadi memang sama-sama mereka memutuskan untuk melakukan aborsi itu dan sama-sama sepakat untuk menyimpan bayi itu di dalam box sampai mereka akan menikah seperti yang dijanjikan, namun tidak terlaksana. Itu aja. Pengakuan si tersangka wanita ini bahwa dia melakukan aborsi itu di tempat tinggal yang sebelum diungkap ini, Bang. Apa benar? Benar. Jadi di kos-kosannya mereka, sebenarnya itu kos-kosan laki-laki, bukan kos-kosan perempuan. Jadi yang pelaku perempuan ini numpang di kosannya laki-laki. Terbongkarnya kasus aborsi ilegal ini usai ditemukannya 7 janin dalam kotak makan plastik di kamar indekos Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar pada Minggu 5 Juni 2022. Berdasarkan penyelidikan, sepasang kekasih yang menjadi tersangka berhasil ditangkap. Keduanya sengaja menggugurkan janin sejak tahun 2012, kemudian dikemas dalam kotak makan plastik. Bahkan pasangan ini 3 kali berpindah indekos dengan membawa janin hasil aborsi ilegal. Tersangka wanita dijanjikan akan dinikahi kekasihnya. Jasad ke-7 janin akan dimakamkan setelah mereka menikah. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Bayi perempuan masih bernyawa ditemukan di tempat sampah wilayah Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Diperkirakan bayi dibuang tidak lama setelah dilahirkan karena masih menempel tali pusar dan ada bercak darah. Penemuan bayi perempuan menghebohkan masyarakat Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Bayi masih bernyawa itu ditemukan warga setempat di tempat sampah yang terbungkus kain sarung dalam kardus. Usai menerima laporan, polisi yang tiba di lokasi segera membawa bayi ke Rumah Sakit Daya Makassar untuk penanganan medis lebih lanjut. Kondisi bayi mengalami lemas dan diketahui lahir prematur. Petugas segera menyimpannya dalam tabung inkubator. Kondisinya bagaimana dan di mana tempatnya? Jadi perlu saya jelaskan bahwa pada saat ditemukan itu bayi, itu dia berada di belakang rumah salah satu warga yang kebetulan di belakang itu terdapat tempat pembuangan sampah. Diperkirakan bayi dibuang tidak lama setelah dilahirkan yang diperkuat dengan tali pusar masih menempel dan ada bercak darah. Polisi kini masih memburu ibu pembuang bayi di tempat sampah. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Berita selanjutnya untuk Anda, pelaku penikaman pria di Bundaran Simpang 5 Bandara Hasanuddin Makassar berhasil dibekuk. Tersangka mengaku menikam korban saat dipengaruhi minuman keras.
Inilah Abdul Rahman, pelaku penikaman pria di Bundaran Simpang 5, Bandara Hasanuddin, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Polisi meringkus tersangka di wilayah Sudiang Raya. Tersangka mengaku menikam korban saat dipengaruhi minuman keras. Akibat penikaman, korban masih dirawat intensif di rumah sakit karena menderita 2 luka tusukan badik. Pelaku kini terancam 7 tahun penjara. Di persimpangan 5 telah terjadi penganiayaan yang menyebabkan meninggal 1 orang. Itu disebabkan hanya motif ketersinggungan karena malam itu pelaku mungkin habis minum karena ada bau minum. Dia berpapasan dengan pengendara motor, dia baku ejek situ. Setelah itu lari dari motor yang satu, dia putar di bundaran itu. Tiba-tiba didapat ini yang satu yang berboncengan ini. Jadi salah sasaran sebenarnya. Karena lain yang ditemani cekcok, lain yang dianiaya. Setelah didapat ini yang naik motor, langsung turun, langsung dipukul. Satu temannya lari. Setelah itu langsung dia ambil bajunya.